Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kalau sepanjang malam kita boleh tidur nyenyak, kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, menikmati perlindungannya. Kita bersyukur Tuhan memulihkan kekuatan kesehatan kita. Sehingga pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Untuk kita boleh menjalani lagi sepanjang hari yang baru. Kita bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Tuhan berikan bagi kita. Dan biarlah sepanjang hari ini sungguh kita boleh terus menikmati hadirat Tuhan. Karena sesungguhnya kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan menaungi kita, Tuhan melingkupi kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu menaungi kami, melingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu di sepanjang jalan hidup kami. Menikmati kebaikan, kebajikan, dan kemurahan-Mu seumur hidup kami. Dan kami bersyukur karena sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih daripada apapun juga. Kami bersyukur. Saat indah ku berharapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah
yang indah selain dalam hadirat-Mu Tuhan. Sangat indah. Amin. Ku berhadapan denganmu, ya, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku, bawa aku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan ketulusan
kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami sembah. Sebab tidak ada yang lebih indah selain kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahkan lebih baik satu hari dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Dalam hadirat-Mu ada sukacita berlimpah. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami sembah, kami sembah. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Dalam hadirat-Mu ada jawaban, ada pertolongan. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita berlimpah dalam hidup kami yang takkan pernah habis-habisnya, seperti sungai yang mengalir, seperti gelombang laut yang tiada berhenti. Begitulah dalam hadirat-Mu kami damai, kami bersukacita, kami senantiasa bergirang karena perbuatan-Mu ajaib, karena Engkau dahsyat, karena Engkau hebat Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik bagi kami, selamanya Engkau baik bagi kami. Sebab itu kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang lain selain Engkau, tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya Tuhan yang berkemurahan.
setia, Bapa yang mulia, kami bersyukur. Engkau tak pernah tinggalkan kami, Engkau tak pernah biarkan kami, Engkau selalu ada bersama kami. Kami bersyukur. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau tak pernah ingkar janji, semua Kau genapi, semua Kau tepati. Semua janji-janji-Mu manis Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, sebab Engkau yang layak untuk dipuji, Engkau yang layak untuk disembah selamanya. Bahkan Engkau yang berjanji menyertai kami, bahkan sampai masa putih rambut kami, sampai masa tua kami, Engkau menggendong kami. Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan
tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Aku tak betapa dalam kasih-Mu. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ya, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendirian, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin, haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, ya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu. Allah yang setia,
yang tidak pernah ingkar janji. Sebab janjimu seperti fajar pagi hari, yang tidak akan pernah berhenti bersinar. Bahkan sekalipun ada awan mendung, awan kelabu yang menutupi, tetapi biarlah mata iman kami tetap dapat memandang bahwa matahari itu tetap bersinar. Begitu juga dengan hidup kami saat ini, Tuhan. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada rintangan yang menghadang, tapi kami tidak mau setiap persoalan permasalahan itu menutupi mata rohani kami, mata iman kami, sehingga kami tidak dapat memandang padamu. Tapi dalam segala keadaan kami mau tetap percaya bahwa janjimu itu ya dan amin bagi kami. Di dalam pergumulan kami, di tengah badai yang kami alami, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Karena Engkau yang berjanji adalah Allah setia. Engkau yang berjanji sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Sebab itu biarlah kami terus menyadari bahwa sesungguhnya kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Sehingga kami dapat terus hidup di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Sehingga ketika lemah kami tidak jatuh di dalam dosa. Ketika dalam pergumulan kami tidak bersungut-sungut, karena seakan-akan Engkau tidak ada bersama dengan kami. Sebab itu biarlah kesadaran akan keberadaan-Mu yang terus-menerus ada dalam hidup kami, itu benar-benar melekat dalam hati kami, Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun, Tuhan, kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Sehingga ketika kami menikmati hari-hari yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, kami tidak menjadi lengah dan kami akhirnya jatuh, Tuhan. Ketika kami menghadapi hari-hari yang sulit, kami bersungut-sungut kepada-Mu. Tapi biar dalam segala keadaan kami tetap bersyukur dan bersukacita, semakin kuat, semakin melekat, tinggal di dalam-Mu, Tuhan. Karena sekali lagi kami mau percaya dan kami mau sadar, Tuhan, bahwa sesungguhnya kami ada dalam hadirat-Mu setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Kami tidak dapat lari, kami tidak dapat keluar dari hadirat-Mu. Sebab kami manunggal dengan-Mu, Tuhan. Sebab itu biarlah kami terus di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami, Tuhan. Firman-Mu yang mengendalikan hidup kami. Firman-Mu yang menguasai seluruh aspek hidup kami. Sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak tipuan, ada begitu banyak godaan, bahkan ada banyak jebakan yang iblis selalu tawarkan dalam hidup kami. Tapi biarlah kami terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan-Mu.
dan orang-orang melihat nyata Engkau dalam hidup kami, melalui cara hidup kami, cara bisnis kami Tuhan, cara bekerja kami, cara melayani kami, sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup kami, Engkau ditinggikan, dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu. Sebab pagi hari ini kami mau belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Yosia sudah ada? Shalom, selamat pagi. Oke, shalom. Ya. Bahan sharing kita pada pagi hari itu terambil dari Yohanes 5 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, jadi perikop ini masih sambungan dari perikop sebelumnya, sehari sebelumnya, yaitu mengenai kesaksian Yesus tentang dirinya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ayat yang ke-22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Ayat ke-23, supaya semua orang menghormati Anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya, jadi kalau kita baca dari ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23, ini tentunya masih kelanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Ya, dikatakan Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Ini sejalan dengan Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Sebab Bapa mengasihi Anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Kita tahu penulis dari Injil Yohanes itu adalah Yohanes murid Yesus, ya, atau Rasul Yohanes. Kita tahu bahwa Yohanes ini adalah murid yang paling muda dan murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Ya, kalau kita baca juga dikatakan bahwa Rasul Yohanes ini murid yang paling dekat dan sering bersandar dekat Yesus. Ya, artinya dari sekian murid Tuhan Yesus, Rasul Yohanes inilah yang paling dekat dengan Yesus. Sehingga kalau kita baca kayak pengakuan iman rasuli, dikatakan bahwa Yesus duduk di pangkuan Bapa, di sebelah kanan Bapa. Sebenarnya ini kan kata-kata dari Rasul Yohanes, ya, yang itu menggambarkan betapa dekatnya hubungan dia dengan Yesus dan betapa lebih dekatnya hubungan Yesus dekat dengan Bapa. Jadi kalau dikategorikan kalau dia yang dekat dengan Yesus, sering bersandar dengan Yesus, itu sangat dekat. Nah, itu nggak bisa dibandingkan dengan Yesus yang duduk di pangkuan Bapa, di sebelah kanan Bapa. Artinya apa? Itu adalah sebuah hubungan yang sangat-sangat dekat antara Bapa dengan Anak. Ya, jadi kita tahu bagaimana Injil Yohanes ini dia menjelaskan bagaimana siapa Yesus. Karena apa? Karena dia begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, demikian juga tentunya banyak rahasia-rahasia yang dia dapatkan, ya, mengenai bagaimana hubungan Yesus dengan Bapa. Karena apa? Karena kita tahu bahwa
Yesus yang dekat dengan Bapa pasti ada rahasia-rahasia yang dia dapat karena hubungan yang begitu dekat sekali ya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus melihat apa yang Bapa lakukan, yaitu membangkitkan orang mati, maka anak atau Yesus juga melakukan membangkitkan siapa yang dikehendakinya. Yesus melihat apa yang Bapa lakukan dan ia melakukan juga apa yang Bapa perintahkan. Jadi apa yang perintah Tuhan untuk kita lakukan, jadi apa yang harus kita lakukan itu sama. Artinya buat kita ya, ketika Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, kita pun harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita harus cari tahu dulu gitu loh ya. Jadi bukan kita melakukan segala sesuatu berdasarkan pemikiran kita, tetapi kita harus cari tahu dulu apa yang menjadi kehendak Bapa ya. Dikatakan melakukan mujizat yang luar biasa. Artinya Bapa membangkitkan orang mati. Itu sebuah mujizat yang luar biasa ya. Nah, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Artinya itu sejalan. Apa yang menjadi isi hati Bapa, apa yang menjadi kehendak Bapa, itu sejalan dengan apa yang Yesus lakukan. Jadi Yesus tidak melakukan apa yang menjadi keinginan dia, tetapi dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Apa yang diperkatakan Bapa itu yang dia lakukan. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, pertanyaannya. Apakah kita sudah mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan? Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan? Ya, kalau kemarin Pak Heri sudah menjelaskan bahwa esensinya Tuhan itu adalah kasih. Ya, kasih Tuhan itu dibuktikan ketika dia mengorbankan anaknya yang mati di kayu salib. Ya, artinya apa? Artinya kita harus tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah dia mengasihi seluruh ciptaannya. Apa yang menjadi isi hati Tuhan? Tuhan tidak ingin satu pun dari kita yang tidak selamat. Tuhan menghendaki semua kita yang diciptakannya ini memperoleh keselamatan. Artinya apa? Keselamatan itu tidak bisa kita kerjakan ya, kecuali ya keselamatan yang Tuhan telah sediakan buat kita, yaitu ketika kita percaya ya dengan karya penebusan. Dan apa yang menjadi isi hati Tuhan adalah supaya orang lain juga mengenal siapa juru selamat kita. Artinya apa? Artinya ya kita harus memberitakan ketika kita sudah selamat, ketika kita telah menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Apa yang menjadi isi hati Tuhan adalah supaya orang lain juga mengenal keselamatan itu. Nah, siapa yang harus menyampaikan keselamatan itu? Yaitu kita sendiri. Ya. Nah, semalam kita mengikuti Zoom, yaitu yang dibawakan oleh Jateng ya Pak ya. Dari Jateng ya, Zoom dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur ya, sorry. Ya, nah itu temanya yaitu dasarnya kuasa pengampunan dalam pernikahan. Ya, saya mendengar luar biasa sekali. Dikatakan seorang suami yang tegar tengkuk itu bisa berubah karena ada istri yang mengampuni. Demikian juga istri bisa berubah ketika ada seorang suami yang mau mengampuni. Yaitu apa? Bukan pengampunan yang biasa, tapi pengampunan di kayu salib. Apa pengampunan di kayu salib? Pengampunan di kayu salib itu adalah ketika Tuhan mengampuni pada saat kita masih berdosa. Ya, luar biasa sekali. Jadi ketika sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan mau kita mengasihi pasangan kita ya supaya dia bisa pulih ya. Kata kuncinya itu mengampuni. Ketika kita mengampuni ya, suami istri itu saling menyembuhkan. Suami istri itu bisa saling membangun ya.
Nah, tapi pengampunan seperti apa? Pengampunan kebanyakan di kita itu kan kalau pengampunan kalau sudah berubah, kalau dia mau berubah. Tetapi pengampunan di kayu salib dikatakan adalah kita mau mengampuni pasangan kita ketika dia masih berdosa. Sama dengan Kristus, ya, ketika dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa, dia yang tidak bersalah, dia harus menanggung dosa, ya. Nah, itulah yang dikatakan bahwa pengampunan seperti di kayu salib. Di ayat yang ke-22 dikatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Tadi kita sudah baca bahwa Yesus itu melakukan bukan apa yang dia ingin lakukan, tetapi dia melakukan apa yang Bapa kehendaki. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu berdasarkan firman Tuhan, ya? Atau kita baca firman Tuhan lalu kita saring dengan rasio kita, terus kita bilang ini nggak cocok dengan saya, ya mungkin saya pilih yang cocok-cocok saja, ya. Atau apakah yang menjadi otoritas dalam hidup kita itu firman Tuhan atau diri kita, ya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa Kristus, ya, itu tidak melakukan apa yang dia mau kerjakan, tetapi dia melakukan apa yang Bapa kehendaki, ya. Sehingga apa? Sehingga dikatakan di ayat yang ke-22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Artinya apa? Ada jaminan, ya. Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, ketika kita melakukan apa yang diperkatakan oleh Bapa, ada jaminan bahwa ada kuasa yang sama yang dimiliki oleh Bapa yang diberikan kepada kita. Kalau dalam dunia sehari-hari tentunya kalau kita punya atasan, ya, ketika kita taat, ketika kita melakukan apa yang ada dalam kehendak dia, apa yang menjadi keinginan dia, tentunya pasti begitu banyak kepercayaan yang diberikan kepada kita. Demikian juga Bapa, ya, kalau manusia aja bisa seperti itu, apalagi Bapa. Ya, ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan apa yang menjadi keinginan kita diberikan kepercayaan. Kristus diberi kepercayaan. Tentunya, ya, kalau kita pikir menghakimi, ya. Jadi penghakiman itu sudah diberikan kepada anak, ya. Terus kita pikir apakah jadi anak lebih tinggi dari Bapa? Bukan, ya. Tetapi Tuhan memberikan kepercayaan yang luar biasa. Penghakiman bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Kadang kalau menjadi hakim, kita kasih kuasa, apa nggak takut sampai salah menghakimi, kan begitu ya. Nah, tetapi ini bicara mengenai apa? Ini kita bicara bukan mengenai tentang dunia ini, bukan seperti apa yang dunia pikirkan, tetapi bagaimana Bapa di surga, bagaimana hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, seperti itulah kita mau menerapkannya dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, maka begitu banyak, ya, berkat, begitu banyak kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di ayat yang ke-23 dikatakan supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Bapa, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya, jadi ada jaminan bahwa seperti Kristus ketika dia, ya, melakukan kehendak Bapa, maka penghormatan yang dia dapatkan sama seperti kehormatan yang Bapa dapatkan. Ya. Jadi dikatakan juga sudah sebagai satu jaminan jika orang yang tidak menghormati Bapa yang mengutus dia, sama juga dia tidak menghormati Bapa. Ya, artinya memang kita tahu bahwa firman Tuhan juga bilang
Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan. Ya, ketika apa? Otoritas itu diberikan ketika Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan melakukan apa yang menjadi kehendaknya, bukan apa yang menjadi apa yang dia ingin katakan, tetapi firman Tuhan yang dia perkatakan. Maka begitu besar otoritas yang diberikan, mulai dari penghormatan, penghakiman, dan begitu banyak ya kekuasaan yang diberikan Bapa kepada anak ketika kita mau taat. Ya, buat kita, ya tadi saya sudah sampaikan semalam kami Coram Deo, ya luar biasa ketika kita mau taat, ya mungkin kesaksiannya itu sudah luar biasa lah ya. Artinya ketika kita mau taat, seorang suami pun yang punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang mungkin pasangan kita atau orang lain bilang ini sudahlah nggak bisa berubah, ya. Nah, tetapi ya ketika pasangan kita mau menerima kita apa adanya, mau mengampuni kita, ya luar biasa, ya itu terbukti. Memang ada kuasa gitu loh. Jadi bukan sekedar kalau udah di ini nggak terjadi apa-apa, biasa aja atau tidak berubah sama sekali, udah nggak bisa berubah. Tapi enggak, ya ketika kita mengampuni, ternyata pasangan kita ya bisa berubah, ya. Bahkan ada kesaksian kemarin itu ya mungkin ada konseling ya dengan Pak pembicara, dikatakan ketika seorang istri ya bisa bertemu dengan selingkuhan suaminya, ya bisa sampai mengampuni. Waduh, saya bilang ini luar biasa sekali ya. Nggak gampang seperti itu. Ya, tetapi memang firman Tuhan terbukti ya. Ketika Kristus taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, ketika kita taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, kita harus mengasihi, kita harus mengampuni. Ketika kita mengampuni, ketika itu jugalah kuasa Tuhan bekerja. Ya, jadi bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita ini bukan pakai aturan dunia, tapi pakai aturan kerajaan Allah. Bagaimana Bapa, Anak, ya Allah Tritunggal itu saling mengasihi, ya demikian juga, ya. Jadi ketika Allah mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Ukurannya adalah ketaatan, ya. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita nggak taat, itu tidak mungkin, ya. Jadi kita taat apa yang Tuhan perintahkan. Kita taat apa yang menjadi kehendak Tuhan kita lakukan. Ketika kita cuma mendengar firman Tuhan, kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya ada dalam pikiran kita, maka itu juga tidak akan terjadi apa-apa. Jadi kuncinya adalah ketaatan. Ya, dan setiap hari bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya tentunya setiap hari kita harus membaca firman Tuhan melalui Coram Deo ini. Kita juga setiap hari selalu diingatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, ya, yaitu mengasihi, mengampuni. Tidak ada sumber yang lain, tidak ada hikmat yang lain daripada firman Tuhan itu. Jadi baca firman Tuhan, lakukan 4M setiap hari. Jadi ada kuasa, ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Kita tidak akan dipermalukan, tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, itu aja Pak Heri, saya serahkan kepada Pak Heri. Mungkin ada ini masukan dari teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Pak Yosia buat sharing firman-Nya pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita diingatkan lagi tentang bagaimana Bapa itu sangat mengasihi kita dan Yesus juga melakukan apa yang Bapa lakukan, yaitu menyatakan kasih-Nya. Kalau di ayat 21 memakai bahasa dia membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Bukankah setiap manusia yang berdosa harusnya mati binasa, tetapi kita bersyukur karena kasih, maka setiap kita memperoleh anugerah hidup yang kekal. Di dalam Bapa tidak ada penghakiman, karena kita tahu penghakiman itu sudah diberikan kepada Yesus, dan kita bersyukur sekali lagi. Yesus itu hakim yang adil,
Tapi di dalam penghakiman yang Yesus lakukan, ada sebuah kebenaran yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Yosia, bahwa bagaimana Allah bisa menunjukkan kasih dan keadilannya sebagai hakim yang adil pada waktu yang bersamaan, yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Makanya yuk kita menghormati Tuhan, kita menghargai karya salib, karena itulah bukti kasih dan keadilan yang Yesus datang, yang Yesus nyatakan dalam hidup kita. Kita bersyukur 2000 tahun yang lalu di dalam penghakiman yang Yesus lakukan, dia tidak menjadi hakim seperti yang akan dia datang kembali pada saat kedatangannya kedua kali untuk benar-benar menghakimi, memisahkan antara orang benar dan tidak benar, orang berdosa dan orang benar. Tetapi kita bersyukur bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus menyatakan penghakiman yang adil itu untuk orang-orang yang berdosa yang harusnya binasa, itu dengan dia mengorbankan dirinya sendiri. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui renungan firman Tuhan ini, yuk kita benar-benar mempunyai sikap hati yang hormat kepada Bapa, hormat kepada Yesus, hormat kepada Roh Kudus yang adalah pribadi yang esa, yang mengasihi kita, yang menyatakan penghakimannya dengan adil, yaitu melalui pengorbanannya. Kalau kita bicara tentang penghakiman, siapa kita sehingga kita bisa diampuni? Nah, makanya seperti yang Pak Yosia tadi katakan, dari sesi semalam yang kami dengar dari Bapak Stefanus Wiono, betapa dahsyatnya kuasa pengampunan itu. Jangan kita memakai ukuran penghakiman dunia berdasarkan ego dan kemarahan kita. Tapi biarlah kita mempraktekkan kuasa pengampunan. Karena kuasa pengampunan itulah yang akan mengadakan kuasa pengubahan atau perubahan. Sama seperti kita mengalami perubahan, sama seperti kita mengalami pemulihan. Karena kita tahu kita diampuni Tuhan. Dan kita memiliki pengampunan itu. Dan kita memberikan paling tidak kepada pasangan kita. Kita mulai praktek firman Tuhan itu sekali lagi mulai dari rumah kita. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan kita untuk kita bersyukur buat kasih dan keadilan Bapa, keadilan Yesus, sehingga dia menyerahkan hidupnya bagi kita. Oke, mungkin ada yang lain mau tambahkan? Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Joni. Masuk doa kita bagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, mengajarkan kami Tuhan untuk mengikuti kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari, kami semakin dekat dan bersekutu dengan Engkau setiap saat Tuhan. Sehingga kami mengetahui kehendak dan rencana-Mu buat hidup kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami memuliakan Engkau Tuhan. Sehingga semakin banyak orang datang kepadamu lewat hidup kami Tuhan. Bapak, terima kasih di pagi hari ini mau berdoa dan menyerahkan mama mertuanya Lydia Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dan mujizat-Mu terus berlaku Tuhan. Saat ini tumor yang ada dalam otaknya kami nyatakan dan kuasa-Mu Tuhan buat menjadi sembuh Tuhan, pulih kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan mama mertuanya Lydia dalam tangan-Mu dan perlindungan-Mu, dan dia terus berharap dan percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami berdoa juga menyerahkan Tuhan Junaidi dan Desi Tuhan yang akan mengadakan resepsi pernikahan
Tuhan di Bali, Tuhan tanggal 22 Desember, Tuhan campur tangan, Tuhan yang pimpin setiap persiapannya, Tuhan sertai setiap keluarga mereka, supaya semua acara itu berjalan dengan lancar Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga besar Kodania dalam tangan-Mu, Engkau yang menyertai dan melindungi senantiasa. Bapak terima kasih, serahkan juga bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semakin hari Tuhan kami melihat berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu bagi bangsa kami. Tuhan Engkau senantiasa memimpin dan Engkau memberikan kepada pemimpin-pemimpin kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Dan Tuhan, Engkau naruhkan hati yang takut akan Engkau senantiasa untuk menjalankan setiap roda pemerintahan Tuhan, dari pemimpin yang tertinggi hingga pemimpin yang terendah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu, damai sejahtera-Mu bagi bangsa dan negara kami. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena kami tahu hari lepas hari Engkau semakin mengasihi kami, dan hati kami selalu dekat kepadamu lewat Karamdio ini Tuhan. Kami mau hidup kami Tuhan menjadi berkat di mana kami berada. Mampukan kami untuk selalu kami mencari Engkau Tuhan. Karena kami percaya lewat kesempatan ini kami boleh menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan dalam perjalanan maupun dalam pekerjaan Engkau selalu campur tangan memimpin dan menolong setiap kami. Dan kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini bila berkat Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang selalu berharap kepadamu. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.